Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kali ini kita memasuki video yang kelima dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul yang sangat sensitif, Ada Keselamatan di Luar Agama Kristen. Saudara, saya senang ketika Anda belajar bersama-sama dengan saya. Tontonlah video saya mulai yang pertama hingga tuntasnya serangkaian pelajaran berseri ini, agar supaya Anda mendapatkan kesimpulan yang utuh dan benar. Oleh karena itu, untuk membuat Anda terbantu, lebih bisa menghayati baik video saya maupun kemudian Anda menafsirkan ayat Alkitab secara mandiri, dengan kerendahan hati, saya ingin memberikan saran. Silakan Bapak Ibu juga mempelajari video saya yang sudah tayang di YouTube sebelum judul ini, yaitu memahami doktrin Trinitas dengan bahasa yang sederhana. Itu akan membantu menolong saudara memahami seperti apakah Tuhan pencipta alam semesta ini, sehingga ketika kita menafsirkan firman Tuhan, pemahaman ini akan sangat menolong kita untuk bisa memahami dan mengertinya, sehingga tafsir saudara akan lebih benar dan tepat ketika Anda betul-betul menguasai dan memahami tentang doktrin Trinitas yang hari ini sedang dipergunjingkan. Oleh karena ada seseorang hamba Tuhan yang melontarkan sesuatu yang tidak sama dengan doktrin Trinitas yang telah dilahirkan lewat konsili bapak-bapak gereja dan orang-orang suci pada zaman itu, yang menjadi landasan iman hidup orang Kristen sampai dengan hari ini, yang selalu kita anggap benar. Saudara, kita mau lihat judul kecilnya adalah mengapa Yesus Tuhan harus memakai orang Samaria. Saudara, kita lihat lebih dulu, siapa orang Samaria itu? Yohanes pasal 4 ayat 3. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai dengan 9. Judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus ngobrol dengan perempuan Samaria. Demikian bunyi firman-Nya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan.
Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah saudara, berarti kita tahu orang Samaria ini adalah orang yang oleh orang-orang Yahudi, katakanlah oleh orang Kristen zaman sekarang. Karena orang Kristen di Indonesia kan suka klaim, kita Yahudi rohani. Walaupun etnisnya macam-macam. Saudara, ternyata orang Samaria oleh orang Yahudi dijadikan etnis yang mereka tidak mau bergaul. Yang orang Yahudi memandang remeh, yang orang Yahudi memandang second class, yang orang Yahudi tidak suka bergaul karena alasan-alasan tertentu. Mereka tidak menjalankan ibadah seperti mereka dan lain sebagainya. Dan memang orang Samaria ini dihasilkan dari kawin campur antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan oleh karena mereka ini adalah etnis yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi, maka mereka tinggal pada daerah tertentu, mengelompok sendiri. Nah saudara, tidakkah Yesus Tuhan juga tahu kalau itu adalah orang Samaria? Sedangkan Yesus Tuhan dari lingkungan Yahudi. Tetapi inilah kebesaran Tuhan untuk mengajar setiap orang, termasuk saudara dan saya. Ketika kita belajar tentang isi hati Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, kita akan tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi setiap umat ciptaan yang ada di bawah kolong langit ini dengan kasih-Nya yang sama. Dia sengaja orang yang dipandang remeh oleh orang Yahudi diangkat oleh Dia menjadi contoh dan teladan yang mempermalukan kebanyakan orang Yahudi. Saudara, kita mengenal orang Yahudi ini lewat pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 3 dan 9. Itu adalah kisah nyata. Sehingga kita tahu, oh orang Yahudi itu orang yang seperti ini. Nah saudara, sekarang kita akan membaca bacaan yang lain, di mana bacaan ini adalah sebuah ilustrasi, adalah sebuah perumpamaan, yaitu ketika Tuhan Yesus harus menjawab pertanyaan seseorang, Dia memberikan cerita ini, perumpamaan ini. Berarti ini bukan kisah nyata, hanya dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawab. Cuman yang menjadi pemikiran saya, kenapa Tuhan membuat cerita saja? Yesus ini kan sedang mengarang cerita. Kenapa justru cerita ini justru tokoh utamanya adalah orang Samaria, yang notabene orang Samaria adalah etnis yang oleh orang Yahudi ditolak. Mereka tidak mau bergaul. Nah saudara, kita lihat Lukas pasal yang ke-10. Kita lihat Lukas pasal ke-10. Saya mau bacakan mulai ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Saudara, Anda catat aja di situ. Di catatan saudara, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Saudara, ini saya ceritakan saja, tidak usah saya bacakan yang begitu panjang. Saya yakin Anda sebagai orang Kristiani pasti tahu tentang pembacaan ini, ya. Nah, saudara, saya bacakan tapi tidak semuanya.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Perhatikan ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara, ayat 30, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia sedang memberikan cerita, berarti ini bukan kisah nyata. Hanya cerita ini dihadirkan oleh Tuhan Yesus agar supaya orang yang bertanya ini bisa menentukan siapa sesama yang kamu tanyakan tadi. Persoalannya, saya ini berpikir, wong namanya mak buat cerita saja, bukan kisah nyata. Kenapa Tuhan Yesus buat cerita justru pakai bangsa Samaria, orang Samaria yang notabene adalah etnis yang oleh orang Yahudi ditolak. Orang Yahudi tidak mau bergaul. Nah, saudara, di dalam cerita itu disebutkan ada orang yang dirampok, dipukuli, harta bendanya dirampas. Orang ini setengah mati, butuh pertolongan. Nah, saudara, dalam cerita Tuhan Yesus menyampaikan itu tadi, disebutkan juga, kemudian lewatlah seorang imam, pasti bangsa Yahudi. Namanya imam, pasti keturunan daripada anaknya Harun laki-laki. Pasti suku Lewi. Tetapi apa yang terjadi? Imam ini tahu orang itu butuh pertolongan, tetapi tidak lakukan apa-apa. Dia lewat dari seberangnya. Kemudian lewat juga seorang suku Lewi. Ini juga adalah orang yang taat kepada agama, taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Melihat orang yang harusnya butuh pertolongan, mereka pun juga tidak melakukan apa-apa. Kemudian lewatlah pribadi yang ketiga, yaitu orang Samaria. Seorang pedagang rupanya. Dan kemudian orang Samaria ini menghampiri, berhenti, dan dia turun menolong orang yang butuh pertolongan. Karena dia dipukuli sampai setengah mati. Apa yang terjadi? Dia turun dari keledainya, orang ini ditaruh di atas keledainya, yang mestinya dia yang naik, tetapi orang lain yang naik, dan dia yang menuntun keledainya, dan orang ini diberi perawatan, pertolongan pertama, dibalut lukanya, diberi anggur dan lain sebagainya, dan dibawa ke sebuah rumah penginapan. Di penginapan, orang ini ketemu dengan pemilik penginapan dan dia meninggalkan uang 2 dinar. Dan dia berkata, "Jika nanti engkau belanjakan lebih daripada ini, aku nanti setelah urusanku berbisnis selesai, aku kembali mampir lagi untuk melihat bagaimanakah orang yang aku tolong ini. Dan seandainya engkau belanjakan lebih dari 2 dinar, aku akan menggantinya." Luar biasa. Dari ketiga pribadi ini kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Menurut kamu, sesamanya itu yang mana? Siapa yang menunjukkan sesamanya? Imam, suku Lewi kah, atau orang Samaria?" Maka jawab orang itu, ayat 36-37, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara,
Jika saudara dan saya adalah orang yang memiliki belas kasihan kepada orang lain, tidak ngelihat sukunya apa, tidak ngelihat agamanya apa, engkau adalah orang benar. Maka jawabnya, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, tidakkah firman Tuhan ini merangsang saudara dan saya untuk berbuat belas kasihan senantiasa kepada semua orang tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat agamanya apa? Oleh karena itu, dia sengaja menampilkan orang Samaria ini. Dia sengaja menampilkan etnis di luar Yahudi dengan maksud dan tujuan ingin sadarkan orang yang bertanya adalah orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi ini, ingin sadarkan saudara dan saya sebagai umat Kristiani bahwa ternyata di luar orang Yahudi, di luar orang beragama Kristen, masih terlalu banyak orang yang lebih baik dari saudara dan saya. Saudara, satu kali peristiwa muncul lagi dalam Lukas pasal 17. Saudara, ayat 11 sampai dengan 19, judul bacaannya Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19, judul bacaannya adalah ke-10 orang kusta. Saudara, dari cerita orang kusta, saudara sudah tahu. Mereka mendengar nama Tuhan Yesus dan mereka menunggu Yesus Kristus Tuhan bersama dengan rombongannya itu lewat. Mereka baris dan mereka berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Yesus langsung tahu apa yang kau perlukan, yaitu engkau butuh sembuh dari sakit kustamu. Dan Tuhan Yesus langsung berkata, tunjukkan dirimu kepada para imam. Oleh karena pada waktu itu persyaratan orang kusta yang sudah disembuhkan harus menghadap kepada imam lebih dulu, menaikkan korban persembahan ucapan syukur dan korban penghapusan dosa, dan orang ini baru boleh tinggal kembali di tengah keluarganya, boleh tinggal kembali di tengah-tengah masyarakat dari tempat mereka diasingkan. Saudara, di tengah perjalanan firman Tuhan ini berkata, ke-10 orang kusta itu tadi sembuh. Saudara, perintahnya jelas, tunjukkan kepada para imam. Tidak ada perintah untuk balik, tidak. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang 9 langsung kepada para imam, tetapi yang 1 berpikir, untuk datang kepada imam, aku masih bisa. Hari lain aku datang. Tetapi aku yang tidak bisa aku tunda adalah sukacita yang hari ini aku dapati bahwa aku sembuh oleh karena Yesus Kristus Tuhan tadi. Oleh karena itu ada baiknya aku mencari kepada Yesus Kristus Tuhanku untuk aku berterima kasih dan sujud bersyukur kepada Dia. Yang satu balik. Yang satu kembali mencari Tuhan Yesus, sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Saya bacakan ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara, kenapa mati Samaria lagi? Dan apa yang dikatakan Tuhan? Karena orang Samaria yang 1 itu kembali berterima kasih, sedang yang 9 bukan orang Samaria, mungkin adalah orang Israel, orang Yahudi. Mereka tidak balik untuk berterima kasih. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara,
Lagi-lagi dia ingin tunjukkan bahwa di luar orang Kristen, di luar orang Yahudi, masih terlalu banyak orang yang lebih hebat dari engkau sebagai orang Kristen, dari engkau sebagai orang Yahudi. Ini yang Tuhan mau sampaikan lewat peristiwa ini. Agar supaya engkau yang Kristen, engkau yang Yahudi tidak punya pandangan yang picik, tidak punya pandangan yang sempit, tetapi engkau memandang Tuhan Yesus sebagai Allah yang memiliki seluruh bangsa. Saudara, luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Kita menyaksikan lagi Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-10. Matius 8, saya nanti mau bacakan ayat 10 dan sampai 13, tetapi Bapak Ibu silakan dicatat. Bacaan kita adalah Matius pasal 8, mulai ayat 5 sampai dengan 13. Di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus, ini kejadian nyata, ada di Kapernaum, mendadak ada seorang perwira sujud menyembah kepada dia. Siapa perwira itu? Pasti orang Romawi. Zaman itu yang bisa jadi perwira cuma orang Romawi. Dan di dalam bacaan ini tidak pernah ada syaratnya juga. Jika engkau sembuh dari kusta, engkau harus jadi pengikutku. Tidak ada. Oleh karena itu dia memerintahkan tegas, jelas. Tunjukkan dirimu kepada para imam. Urusan mereka mau balik menunjukkan bahwa yang kembali mengucap syukur adalah orang yang lebih berbudi pekerti. Dia tahu bahwa mengucap terima kasih adalah sebuah keharusan dari seseorang yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, yang mendapat kasih sayang dari Tuhan, yang mendapat berkat dari Tuhan. Dan itu dilakukan oleh orang Samaria. Walaupun Yesus Tuhan tidak memberikan syarat engkau harus jadi Kristen. Tidak. Demikian pula dengan perwira yang datang ini, karena dia percaya mendengar suara, mendengar cerita dari orang-orang bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Hari itu dia memiliki hamba yang setia, yang sakit dan tinggal di rumahnya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasihanilah aku punya hamba, itu sakit Tuhan. Respon Tuhan Yesus luar biasa. Dan dia langsung berkata, aku akan datang menyembuhkan dia. Tetapi kemudian perwira Romawi ini berkata, Tuhan, jangan Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Berfirmanlah saja, bersabdalah saja, maka hambaku akan sembuh. Sesungguhnya aku ini adalah seorang bawahan Tuhan. Di bawahku juga ada prajurit yang lain, ada bawahan. Yang ketika aku panggil dia untuk kesini, kemari, dia akan kemari. Aku perintahkan untuk mengerjakan, dia kerjakan seperti perintahku. Demikian pula engkau Tuhan. Engkau tidak perlu datang, perintahkan aja penyakit itu pergi, maka penyakit itu aku yakin juga akan pergi daripada hambaku. Saudara, perwira ini begitu mengagungkan, begitu memuliakan dengan mulut lidah bibirnya. Karena hatinya percaya bahwa Yesus yang adalah Mesias adalah Allah yang maha kuasa, yang hanya oleh karena sabdanya, yang hanya oleh karena firman-Nya saja, maka sakit penyakit yang dialami hambanya itu akan pergi dan hambanya boleh disembuhkan. Saudara, ayat 10 kita lihat Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, lagi-lagi dia ingin tunjukkan, masih terlalu banyak orang baik, orang hebat di luar orang Israel. Masih terlalu banyak orang baik yang hebat di luar orang Kristen. Oleh karena itu, jangan kau hanya menganggap diri kita saja yang dia cintai. Tidak. Jangan pernah menganggap berkesimpulan hanya kita saja yang diselamatkan nanti di surga. Tidak. Karena dia ingin selamatkan juga orang-orang yang membuat dia heran oleh karena perbuatan mereka. Walaupun mereka tidak mengenal secara benar dan dalam siapakah nama Yesus itu.
Saudara, ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu siapa? Justru ini menunjuk kepada orang Israel, justru ini menunjuk kepada saudara dan saya sebagai orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dia justru kecewa dengan kita. Oleh karena kita ternyata tidak lebih baik dari mereka. Sedangkan ayat 11 itu menunjuk kepada siapa? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Adalah menunjuk orang di luar orang Israel, menunjuk orang di luar orang Kristen. Kenapa? Karena ayat 11 dan 12 itu bergandengan. Digandeng dengan ayat 12 kata sedangkan. Anak-anak kerajaan itu adalah saudara dan saya adalah Israel. Dia kecewa dengan anaknya sendiri yang ternyata tidak lebih baik hidup keagamaannya dibandingkan oleh mereka yang tidak mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah berpikir Yesus yang adalah Tuhan hanya mengasihi orang Kristen saja. Yesus yang adalah Juru Selamat hanya menyelamatkan orang Kristen saja. Tetapi ternyata Yesus sang Juru Selamat dan yang adalah Tuhan yang Maha Esa itu tadi mengasihi manusia semuanya sebagai umat ciptaannya. Dan dia juga menyelamatkan orang-orang baik yang perbuatan baik dan benarnya mengagumkan hatinya walaupun mereka bukan beragama Kristen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.